warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mutmainah. Saya adalah pengajar akidah akhlak di MTS Darussalam, Pondok Pesantren Modern Darussalam Al-Fahmu, Pandeglang, Banten. Saya adalah mahasiswi PPG Daljab Batch 1 tahun 2025 dari LPTK UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi. Kali ini saya akan mempersembahkan video praktek mengajar saya untuk tugas UKIN uji kinerja pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2025 di kelas 8 dengan materi menghindari akhlak tercela. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-waktu lil hissatil ula. It's time to begin the first lesson. Saatnya jam pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar anak-anakku yang soleh dan solehah? Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas maju ke depan dan pimpin doanya. Silahkan. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, untuk ketua kelas terima kasih ya. Ibu mau tanya nih, apakah kalian siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Siap. Semangat? Oke. Sebelumnya, Ibu mau absen dulu ya. Edgar Irawan? M. Alvin? M. Maulana Mandala Al-Fatih? Oke, anak-anakku semua, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, tentu kita sebagai warga Indonesia bangga dengan lagu kebangsaan kita. Maka kita sebelumnya semuanya berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berdiri. Yang bawah. Semuanya tangannya bersiap-siap ya. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Biar tambah semangat hari ini belajarnya. Semangat gak nih? Kalau gitu sebelum kita mulai, Ibu Guru pengen kalian lebih semangat lagi. Ikutin instruksi dari Ibu ya. Kalau tepuk 1 bunyinya gimana? Tepuk 2, tepuk 3, dan seterusnya sampai 4, sampai 5, sampai 6, bahkan 10 mungkin. Oke, ikutin. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 1, tepuk 3, tepuk 2, tepuk 4, tepuk 1, tepuk 3, tepuk 2, tepuk 1. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran yang selanjutnya, Ibu mau tanya nih pelajaran yang kemarin. Sebagai manusia, tentu kita ini adalah makhluk sosial
dan harus saling menolong. Kira-kira masih ada yang tahu nggak hadis yang kemarin kita pelajari? Masih ada yang hafal? Angkat tangan. Oke, silahkan. Jawab, Bu. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Oke, betul. Sekarang ibu tanya, kira-kira seandainya kalau kalian melihat saudara kalian diberikan handphone nih, diberikan handphone oleh orang tuanya, perasaannya gimana? Iri. Kata lain dari iri apa sih? Hasad. Nah, jadi pelajaran hari ini adalah mengenai akhlak tercela. Akhlak tercela di sini adalah hasad, ya. Yang akan kita bahas adalah mengenai akhlak tercela. Tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah mengikuti pembelajaran, siswa dapat memahami pengertian, dalil, contoh, dan dampak negatif dari sifat hasad. Kemudian juga siswa dapat menghindari perilaku hasad. Itu yang paling penting. Agar kalian semua, kita semua terhindar dari yang namanya perilaku hasad. Oke, ya. Nah, tadi ini adalah tujuan pembelajarannya. Baik, sekarang anak-anakku semua, Ibu ingin tanya. Hari ini kan materinya adalah menghindari akhlak tercela. Dan salah satu sifat akhlak tercela itu sendiri adalah apa tadi? Hasad. Oke, kira-kira di sini ada nggak yang tahu arti hasad itu sendiri apa? Ada yang tahu hasad itu apa sih? Apa hasad? Iri. Terus? Kalau pengertian hasadnya apa pengertiannya? Nggak bersyukur. Ada lagi pengertian hasad itu apa sih? Sakit hati terhadap orang lain. Untuk lebih pastinya, kita akan melihat tayangan video yang berkaitan dengan hasad. Perhatikan ya, Ibu di sini akan menayangkan video ilustrasi tentang hasad. Simak video ini dengan benar. Oke, sudah disimak anak-anakku semua? Baik, kira-kira setelah kalian melihat tayangan yang tadi, menurut anak-anakku semua, apa sih yang menyebabkan seseorang punya perilaku hasad? Angkat tangan siapa? Ada yang tahu? Apa sih kira-kira dari tayangan tersebut yang menjadikan orang itu memiliki perilaku hasad atau iri? Tidak bersyukur dengan apa yang sudah didapatkan. Boleh. Oke, begini. Sekarang Ibu mempunyai di sini ada materi. Dan ini kalian silahkan diskusikan dan kemudian dipahami, ya. Kemudian kalian nanti akan dibagi menjadi 4 kelompok, ya. Dibagi menjadi 4 kelompok, diskusikan, kemudian kalian refleksikan, ya. Nah, apa saja poin pentingnya di sini? Poin pentingnya adalah apa pengertian dari hasad, ciri-ciri orang yang memiliki perilaku hasad itu apa saja, terus kemudian analisis dalil-dalilnya, kemudian juga kira-kira apa yang menyebabkan orang tersebut memiliki perilaku hasad, dan apa dampak negatif ketika seseorang punya perilaku hasad. Yang terakhir, kira-kira upaya apa untuk bisa terhindar dari yang namanya sifat hasad. Baik, sekarang kita akan bagi kelompok seperti minggu kemarin, 4 kelompok, putra ada 2 kelompok, putri ada 2 kelompok. Silahkan bentuk ke 4 kelompok. Ayo, posisikan kelompoknya masing-masing. Perhatikan semuanya ke sini, dengarkan. Kelompok 1 tugasnya itu adalah membahas tentang pengertian dan ciri-ciri orang yang memiliki sifat hasad. Ya, pengertian dan juga ciri-ciri yang memiliki sifat hasad. Kelompok 2 membahas tentang dalil dan juga sebab seseorang itu memiliki perilaku hasad atau sifat hasad. Sebabnya ya, kalau ini ciri-ciri orang yang punya sifat hasad, kalau ini sebabnya dan juga dalilnya. Kelompok 3 itu membahas tentang dampak negatif dari orang yang memiliki sifat hasad. Kelompok terakhir, dengarkan, yang keempat, upaya menghindari perilaku hasad. Bagaimana caranya supaya terhindar dari sifat
hasad. Itu ya tugasnya ya. Oke, perhatikan. Di sini juga ibu akan membagikan kertas tugas untuk berdiskusi ya. Dimana di dalamnya itu ada nama kelompok. Tadi sudah ya, 1, 2, 3, dan 4. Nama kelompoknya tulis. Dan nama-namanya ya. Terus kemudian materi diskusinya tadi masih ingat? Kelompok 1 apa? Pengertian dan ciri-cirinya. Kelompok 2 apa? Dan dalilnya. Kelompok 3 apa? Dampak negatif. Kelompok 4 apa? Menghindari perilaku sifat hasad. Nah, oke. Kalian tulis di sini materi diskusinya yang tadi dan hasilnya di sini kalian uraikan. Nanti ibu bantu ya. Hasilnya kalian di sini uraikan. Gitu ya. Oke, nanti dibantu dengan materi yang akan ibu bagikan juga. Oke, ini isinya. Silahkan sekarang kerjakan dan diskusikan. Nabda bil basmalah. Oke, silahkan. Ya. Ya, sebutkan nama-nama orangnya. Tulis nama-nama teman-temannya. Ya. Kelompok 4. Terus namanya disebutin. Gitu. Kelompok 4 namanya sebutin di situ. Kalian fokusnya membahas tentang sifat hasadnya ya. Itu hanya contoh saja. Cerita tentang Nabi Yusuf itu adalah contoh. Tetapi lebih kepada tadi tentang apa? Negatif. Kalau ini tentang negatifnya. Cari diskusikan tentang dampak negatifnya ya. Kalau ini apa tadi? Menghindari. Ya. Menghindari perilaku hasad. Buat misalkan ada 5 poin gitu. 1, mendekatkan diri pada Allah. Coba ibu lihat. Oke, coba. Siap-siap, mana tugasnya udah selesai? Ada yang masih ngerasa kesulitan nggak? Siap ya? Siap. Baik-baik, perhatikan semuanya. Perhatikan semua. Sekarang tugas kalian adalah masing-masing dari kelompok ada perwakilan untuk mempresentasikan di depan. Kira-kira kelompok mana yang udah siap nih? Kelompok 4. Oke, silakan maju perwakilannya. Kalian pertama perkenalkan diri dari kelompok berapa, terus kemudian sebutkan namanya, presentasikan hasilnya. Ya, oke. Semuanya. 1. Pertama yaitu memperkuat iman dengan cara mendekatkan diri kepada Allah. Oke, terus? Yang kedua, menciptakan hubungan sosial yang lebih baik kepada warga sekitar. Oke, terus? Memperbanyak rasa syukur dan memperbanyak sedekah. Memperbanyak sedekah. Terus? Selanjutnya? Saling memberi support kepada dan ucapan selamat kepada seseorang yang mendapatkan nikmat lebih. Oke, ada lagi? Terakhir? Terus berjuang bangkit dalam kegagalan. Berjuang bangkit dalam kegagalan. Itu salah satu bagaimana kita menghindari sifat hasad. Ada yang mau menanggapi enggak? Silakan kelompok 1 apa? Ntar. Apa? Ada tuh menambahin? Apa? Bersyukur atas nikmat Allah. Ada tadi ya? Bersyukur atas nikmat Allah. Enggak apa-apa, enggak apa-apa, bagus. Ada lagi enggak? Selain itu, kelompok 2, kelompok 3. Apa kira-kira tanggapannya? Atau mungkin dari tadi ada poin yang kurang pas? Perhatikan semuanya. Habis ini tanggapi atau mungkin ada yang mau menambahi, silahkan. Perhatikan. Perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin Mempresentasikan. Bukan memprestasikan, bukan ya. Mempresentasikan ya. kerja kelompok dari kelompok 2. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kelompok 3 Perhatikan. akan mempresentasikan bahwa ini juga ini hasil dari. Terima kasih untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Plus untuk kelompok good job. Oke. Di sini Ibu hanya akan meluruskan hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Apa itu tentang hasad? Apa cirinya? Apa yang membuat dia seperti itu? Apa dampak negatifnya? Dan apa hal yang supaya kita terhindar dari sifat hasad? Perhatikan semuanya pada slide berikut ini. Nah, dari kelompok 1 nih ya, pengertian dari hasad itu adalah hasad atau dengki itu sama, dengan iri itu juga sama. Perasaan tidak senang terhadap orang yang mendapatkan nikmat dari Allah, orang yang memiliki sifat hasad selalu iri hati jika melihat orang lain hidup senang. Ya kan? Hasad atau dengki adalah perasaan tidak senang, merasa bahwa yang berhak memiliki segala sesuatu. Ini di sana dijelaskan. Wala taha sadu. Ya. Bahkan dari hasad, dari rasa iri ini bisa menghancurkan keluarga, menghancurkan silaturahim antar masyarakat. Banyak kasus terjadinya pembunuhan awalnya dari apa? Iri. Iya kan? Banyak kasus terjadi. Nah, itu penjelasan dari Ibu ya. Sekarang Ibu mau tanya nih, kira-kira ada yang bisa menyimpulkan dari penjelasan tentang hasad hari ini? Oke, silakan. Kita sebagai manusia harus menghindari dan tidak boleh memiliki rasa iri dan harus bersyukur atas apa yang kita dapatkan, karena hal-hal yang kecil ini semuanya membutuhkan proses dan tidak setiap hal yang ini harus bersamaan dengan hal yang lain dapatkan. Oke, dan tidak setiap apa yang kita inginkan harus kita dapatkan. Oke, give applause, tepuk tangan. Kira-kira setelah kita belajar, apakah pelajaran hari ini menyenangkan? Diskusi hari ini menyenangkan ya? Kemudian, apakah, perhatikan, materi yang kalian semua diskusikan bermanfaat enggak? Bermanfaat. Kemudian, apakah ada kata-kata yang sulit dipahami? Tidak. Terus atau kalian sulit untuk memahami tentang pengertian hasad? Sudah paham semua? Oke. Nah, sekarang Ibu mau tanya. Tadi kan sudah dijelaskan nih tentang hasad. Kira-kira apa sih hasad itu? Apa? Iri terhadap orang lain. Iri terhadap orang lain. Oke, terus kemudian ciri-ciri hasad apa sih? Ciri-ciri hasad apa? Kelompok mana tadi? Ya. Ciri-cirinya? Ya, ciri-cirinya apa? Oke, terus baik, di sini Ibu punya tugas untuk di rumah, ya. Kebaikan ya, tugas di rumah. Tentu Ibu akan sedikit menyampaikan materi yang akan kita bahas nanti minggu depan adalah berkaitan dengan ini juga. Tadi sempat Ibu singgung. Kira-kira apa tadi? Ghibah. Materi selanjutnya adalah tentang ghibah. Oke, ya. Semua terhindar dari rasa iri. Baik, Ibu mohon maaf kalau ada kesalahan ucapan ataupun perbuatan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-waktu lilistirahatil ula. It's time for the first break. Saatnya istirahat pertama.